Warga Yogyakarta segera memiliki jalan bebas hambatan pertamanya. Setelah sebelumnya konektivitas menuju kota ini terhambat karena kepadatan lalu lintas, nantinya hal itu akan teratasi. Salah satunya karena akan hadirnya Tol Yogyakarta-Bawen yang saat ini sedang dibangun oleh Jasa Marga. Selama ini, jika akan menuju Jogja dari Semarang maupun sebaliknya, pengendara harus rela menikmati kemacetan. Terlebih lagi jika itu di akhir pekan atau libur panjang. Waktu tempuh menjadi lebih berlipat. Tol Jogja-Bawen sendiri dibangun oleh PT Jasa Marga Jogja-Bawen dengan panjang total 75,82 km. Jalan tol ini akan menyambungkan Yogyakarta dengan Semarang melalui Magelang, Temanggung, dan Ambarawa. Berdasarkan data BPJT Kementerian PUPR, total ada 6 sesi tol di Yogyakarta-Bawen. Mulai dari Sleman Banyurejo, Banyurejo Borobudur, Borobudur Magelang, Magelang Temanggung, Temanggung Ambarawa, dan Ambarawa Bawen. Saat ini, pembangunan tol Jogja-Bawen baru pada sesi 1, yaitu Sleman ke Banyurejo dengan total panjang 8,8 km. Pembebasan lahannya telah 65%, sedangkan pembangunannya telah mencapai 17,3%. Target selesai konstruksi tol Jogja-Bawen sesi 1 ialah kuartal 1 2024. Sedangkan sesi 2 hingga 5 ditarget selesai setelah 2024 dan sesi 6 pada kuartal 4 2024. Meski target selesainya masih 2 tahun lagi, namun diyakini tol Jogja-Bawen bakal menyelesaikan persoalan konektivitas di Yogyakarta. Pengamat ekonomi Dr. Junaidi memandang tol Jogja-Bawen akan mengatasi persoalan lalu lintas dari Yogyakarta ke Semarang. Kaitannya dengan pembangunan tol Jogja-Bawen itu kan dampak positifnya sebenarnya sangat banyak ya. Kalau kita sebagai masyarakat Jogja itu urgennya gini, wilayah kalau terkait dengan mobilitas orang ya. Kadang-kadang kita mau ke suatu tempat itu kan berpikir waktu tempuh. Nah, kalau misalnya Jogja kita mau ke Semarang misalnya, kalau Bawen Jogja kan ke Semarang arahnya ya, itu kan butuh waktu yang cukup lama, bisa 2 jaman lah, karena kita mikir sekarang ini kan kendaraan semakin padat, itu satu. Jadi mobilitas orang itu kalau kaitan dengan tol kan berarti akan mempermudah akses orang berpindah satu tempat ke tempat lain. Kalau kita bicara tol Jogja-Bawen berarti kan orang mau keluar Jogja maupun masuk Jogja. Dan ini dampaknya sangat luar biasa, artinya dengan adanya tol orang itu berpikir waktu tempuh akan lebih cepat, sehingga orang mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau bisnis ke Jogja atau ke Jawa Tengah itu kan menjadi satu hal yang sangat signifikan. Pelaku bisnis pasti butuh jarak tempuh, waktu, efisiensi waktu, kemudian orang berpikir bahwa wah ini banyak potensi di Jogja ini, tapi orang nggak akan mikir kalau misalnya ditempuh lewat darat atau misalnya baik keluar masuknya ke Jogja itu kan bisnisnya cukup bagus, cuman kadang-kadang mau jalan tempuh kan juga panjang gitu, sehingga orang kan mikir lagi gitu, nggak efisien, karena namanya bisnis kan butuh efisien dari sisi itu. Di samping mobilitas, artinya kalau kita bicara dari sisi pelaku ekonomi, itu kan sektor ekonomi yang akan berdampak juga banyak. Jalur-jalur ekonomi ini dibuka, itu otomatis orang itu akan lalu lintasnya kan semakin banyak. Artinya dari sisi jumlah, frekuensi, tidak hanya jumlah ya, tidak hanya kuantitas, tapi bicara frekuensi. Artinya tingkat keseringan orang akan wah ini deket kok. Jadi bahkan mungkin weekendnya tidak, kalau misalnya hanya sebulan sekali ke Jogja, bisa jadi setiap weekend ke Jogja atau sebaliknya. Nah itu kan dampaknya kan ke ekonomi jelas, karena
orang kalau semakin sering berkunjung akan sering belanja lah intinya gitu. Uang yang beredar kan semakin banyak, sehingga ekonominya kan akan otomatis uang perputarannya akan semakin kencang di situ, dan itu otomatis multiplier effect-nya akan semakin bagus. Tol Jogja Bawen akan melipat jarak wisatawan dari arah Jogja maupun Semarang ketika ingin berkunjung ke Borobudur. Dengan adanya Tol Jogja Bawen ini tentunya akan turut meningkatkan jumlah kunjungan ke salah satu objek wisata sejarah itu. Yang diuntungkan dengan adanya Tol Jogja Bawen ini adalah pelaku UMKM di kawasan Borobudur. Sebab ketika jumlah kunjungan meningkat, pastinya akan membuat penjualan pelaku UMKM bergeliat. Itu bagi pelaku usaha, khususnya kami yang sedang bergerak di usaha wisata, sangat-sangat diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang exit tolnya di sekitaran Borobudur, yang mana harapan kami pengunjung-pengunjung pariwisata yang ada di Jogja dengan adanya fasilitas tol itu bisa terintegrasi wisatanya, bisa langsung ke Borobudur dengan mudah, dengan cepat tentunya. Yang mana di Borobudur sendiri juga terdapat banyak tempat wisata yang sebetulnya sangat-sangat luar biasa tentunya. Jadi sebelum adanya tol saat ini, karena kita melewati jalur yang konvensional, ya logika sederhananya kita melewati lampu merah yang banyak lah. Seperti itu. Apalagi nanti dengan jalan tol pasti akan berbeda, karena infrastruktur jalannya pun untuk misalnya dari Semarang ke Borobudur itu aja jalan lebar jalannya itu tidak seperti jalan tol, lebih relatif sempit jalannya juga, pasti butuh memakan waktu yang lebih lah daripada di tol begitu. Harapan kami dengan adanya fasilitas exit tol Jogja Semarang yang exit tolnya di Borobudur, harapan kami meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata yang signifikan tentunya. Dan itu tidak hanya Borobudur, tapi wisata yang ada di lingkungan Borobudur. Tidak hanya candi saja, karena masih banyak wisata-wisata selain Candi Borobudur di lingkungan Borobudur. Fakta menarik soal Tol Jogja Bawen ini adalah soal keindahan alam yang ditawarkannya. Dalam pembangunannya, Tol Jogja Bawen gagah berdiri di atas selokan Mataram, di mana di sekelilingnya dihimpit oleh hamparan sawah dan perbukitan. Bahkan nantinya tol ini disebut-sebut akan memiliki terowongan yang menembus bukit. Hal itu dikarenakan pemerintah ingin pembangunan tol ini lebih ramah lingkungan. Begitulah proyek Jalan Bebas Hambatan Yogyakarta Bawen yang sedang dibangun oleh Jasa Marga, dengan keindahan yang tentunya tidak dimiliki oleh jalan tol lainnya.